Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini dalam video tutorial untuk Google Form, saya akan menjelaskan mengenai fitur-fitur yang ada di dalam Google Form itu sendiri. Setelah kita belajar mengenai berbagai aplikasi yang berbasis database milik Google, yaitu Google Dokumen, Google Spreadsheet, Google Slide, sekarang kita uh, akan mempelajari tutorial untuk Google Form. Langkah pertama tentu seperti pada video-video yang sebelumnya, kita masuk ke Google Drive, lalu masuk ke tombol baru ini, lalu pilih Google Formulir. Bisa memilih untuk formulir kosong apabila teman-teman ingin membuat formulir dari awal atau memilih kuis. Jadi Google Formulir ini bisa dibuat untuk formulir pendataan atau juga bisa untuk membuat seperti soal dan sebagainya. Atau bisa juga dari template. Kita coba untuk mulai dari template saja. Untuk template yang disediakan Google seperti ini, ada pendaftaran template formulir pendaftaran untuk mendapatkan kaos, RSVP, informasi kontak dengan pesta. Kita akan coba untuk memilih yang pendaftaran untuk mendapatkan kaos atau penjualan kaos. Nah, di sini dapat kita lihat beberapa fitur, tentunya yang terlihat adalah pertanyaan dan juga jawaban. Pertanyaan ini berisi terkait pertanyaan pada formulir tersebut, dan bagian jawaban ini adalah bagian responden atau jawaban dari user yang mengisi dari formulir tersebut. Di sini kita dapat melihat yang pertama ada judul dari formulir. Mungkin untuk pendaftaran untuk mendapat kaos ini bisa kita ubah sebagai pendaftaran untuk menjual kaos. Pendaftaran penjualan kaos. Nah, untuk mengubah judul bisa seperti itu. Di sini juga ada sub dari judul tersebut, mungkin penjelasan dari judul yang tertera. Di sini bisa dituliskan terserah, mungkin masukkan nama atau nomor telepon dan sebagainya. Di sini saya akan menyampaikan untuk seperti apa yang ada di template dulu, masukkan nama Anda dan ukuran yang diinginkan untuk penjualan kaos. Mungkin ini saya ubah. Nah, untuk fitur selanjutnya adalah bar pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan di sini bisa kita pilih berbagai macam. Untuk yang pertama mungkin nama. Nama pasti akan dijawab, untuk respondennya pasti akan mengisi teks jawaban singkat, bisa juga teks jawaban panjang. Di sini ada pemilihan pengisian, misal ini yang dipakai adalah jawaban singkat atau paragraf, pilihan ganda, kotak centang, drop down, upload file, skala linear, isi pilihan ganda, peta kotak centang, tanggal, dan waktu. Nah, ini semua bisa dipakai menurut kebutuhan masing-masing. Untuk studi kasus dari setiap pemilihan ini akan dijelaskan pada sesi kegiatan digitalisasi pelayanan publik. Nah, selanjutnya untuk pertanyaannya bisa kita tulis atau ubah namanya di bar judul pertanyaan atau nama pertanyaan. Di sini nama. Mungkin bisa saya ubah jadi nama lengkap. Nah, apabila bar pertanyaan yang ini, satu pertanyaan ini wajib diisi, maka tombol ini harus dinyalakan atau diaktifkan. Apabila seperti ini, maka dinonaktifkan. Apabila barnya seperti ini, maka ini sudah diaktifkan. Jadi ketika responden tidak mengisi bar pertanyaan ini, maka responden tersebut tidak dapat mengirimkan formulir yang sudah dijawabnya. Apabila ingin menduplikasi bar pertanyaan ini, bisa menggunakan tombol duplikasikan, atau ingin menghapus, bisa menggunakan tombol hapus. Atau teman-teman ingin menambahkan fitur gambar.
fitur gambar bisa ditambahkan di contohnya di sini di kaos. Di sini bisa menambahkan fitur gambar yaitu melalui bar yang ada di sebelah kanan. Di sini ada beberapa fitur yaitu tambahkan pertanyaan. Tambah pertanyaan itu seperti menambahkan bar pertanyaan yang ada di sini. Misal seperti ini. Nah, otomatis bar pertanyaan yang sudah ditambahkan akan berada di bar pertanyaan yang selanjutnya. Setelah bar pertanyaan ada import pertanyaan. Apabila teman-teman punya file seperti contoh kuis dan sebagainya, teman-teman ingin memasukkan ke Google Formulir, teman-teman bisa memasukkannya melalui import pertanyaan. Lalu ada tambahkan judul dan deskripsi, kurang lebih judul. Untuk penambahan judul dan deskripsi ini kurang lebih fungsinya sama untuk menambahkan judul dari setiap pertanyaan. Lalu ada tambahkan gambar. Nah, gambar ini dimasukkan melalui bar atau tombol tambahkan gambar. Bisa dari internet ataupun dari file komputer yang ada di masing-masing laptop. Lalu ada tambahkan video. Jadi untuk masing-masing bar ini bisa menambahkan video juga dari itu. Lalu ada tambahkan bagian. Tambahkan bagian ini misal dalam satu halaman ini ada beberapa pertanyaan. Apabila teman-teman ingin menambahkan pertanyaan yang lain dalam subjudul yang lain, teman-teman bisa menggunakan tambahkan bagian ini. Contoh seperti ini. Nah, ada tulisan bagian 2 dari 2. Di sini adalah halaman yang berbeda dari halaman sebelumnya. Di sini ada bagian 1 dari 2. Maksudnya apa? Untuk judul dari pendaftaran untuk penjualan kaos ini sampai ke bar pertanyaan untuk contoh kaos ini, maka ini termasuk halaman pertama. Untuk halaman kedua ada mulai dari titel bagian tanpa judul ini sampai penambahan yang selanjutnya. Kurang lebih itu fitur-fitur yang bisa untuk dipakai dalam pertanyaan. Selanjutnya mungkin untuk tema, untuk menyesuaikan tema. Jadi untuk background ini bisa diubah. Nah, mengubahnya melalui ini, sesuaikan tema, tombol sesuaikan tema. Di sini teman-teman bisa menggunakan gambar untuk backgroundnya, gambar dari file atau dari file komputer dan sebagainya, atau mengubah warna tema. Mungkin bisa disesuaikan misal biru atau orange, atau menyesuaikan sendiri. Dan beberapa fitur-fitur lainnya seperti warna latar belakang, gaya font, dan sebagainya. Itu untuk perubahan tema. Lalu apabila teman-teman sudah merasa puas akan beberapa pembuatan pertanyaan atau formulir pendataannya, setelah dibuat, teman-teman ingin melihat bagaimana hasilnya, maka teman-teman bisa menggunakan bar pratinjau ini agar bisa melihat jadinya seperti apa sih file formulir yang sudah dibuat. Lalu untuk bar setelan ini kurang lebih sama kegunaannya. Di sini ada beberapa kumpulkan email, batasi ke 1 jawaban, edit setelah mengirimkan, lihat diagram. Untuk penjelasan seperti ini akan dijelaskan pada sesi studi kasus dalam kegiatan digitalisasi pelayanan publik. Ada presentasi juga dan juga kuis. Setelah itu mungkin di bar titik 3 ini ada beberapa fitur yaitu urungkan ini seperti undo. Apabila ada yang salah dan teman-teman ingin melihat kesalahan yang sebelumnya, maka bisa menggunakan urungkan seperti file Google yang sebelumnya, misalkan Google dokumen dan sebagainya, pasti ada fitur untuk undo-nya. Ada buat salinan, pindahkan ke sampah. Apabila ingin dihapus, dapatkan link yang sudah terisi. Apabila ingin melihat hasil dari formulir yang sudah diisi secara random, apabila terus ada fitur cetak, tambahkan kolaborator dan juga sebagainya. Nah, teman-teman tidak perlu mengkhawatirkan akan penyimpanan dari pembuatan formulir ini. Tentu karena ini
memakai internet dan juga terintegrasi dengan Google, maka otomatis setiap apa yang teman-teman kerjakan pasti akan tersimpan semua. Dan ini bisa dilihat di tulisan yang ada di atas bar pertanyaan, yaitu semua perubahan disimpan di drive. Nah, ini berarti menandakan semua perubahan yang teman-teman lakukan pada halaman formulir ini sudah tersimpan di dalam drive, Google Drive. Nah, setelah teman-teman berhasil membuat satu formulir, teman-teman bisa menyebarkan link dari formulir ini melalui fitur kirim. Di sini teman-teman bisa mengirimkan melalui email, atau apabila teman-teman ingin menyebarkan melalui email atau melalui link. Di sini ada link. Ada fitur perpendek URL juga. Jadi nah, setelah digunakan perpendek URL, link yang sangat panjang ini bisa diperpendek jadi seperti ini. Lalu setelah sudah mendapatkan tautan yang diinginkan, maka bisa pilih salin. Nah, ketika sudah disalin, teman-teman bisa menyebarkan ke berbagai sosial media atau media yang lain untuk menyebarkan link tersebut agar bisa diisi oleh beberapa responden. Nah, untuk jawaban dari responden sudah saya jelaskan tadi, ada di bar jawaban. Nanti akan terlihat beberapa hasil dari responden tersebut. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan selanjutnya, untuk studi kasus yang lebih advance lagi akan dijelaskan pada kegiatan digitalisasi pelayanan publik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.